Baik, terima kasih pada kesempatan pada kali ini. Eh, saya mau mempresentasikan hasil karya saya. Namun sebelum itu saya perlu memperkenalkan identitas saya, yaitu nama saya Yulian Boma, dengan NIM 2021 011134 100, kelas 16C. Baik, langsung masuk pada materi. Yang pertama, pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, kita lihat berikut. Hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik pada tingkat aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan kognitif. Yang kedua, aspek keterampilan psikomotor. Yang ketiga, aspek sikapnya. Nah, perubahan diarahkan pada diri peserta didik secara terencana terhadap ketiga aspek ini. Di dalam melakukan penilaian, maka kita harus mengarahkan pengukuran terlebih dahulu. Ya, tujuannya adalah untuk membandingkan data yang diperoleh. Dari definisi hasil belajar di atas, kita bisa membedakan definisi dan makna dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ini yang pertama. Kita masuk di bagian kedua, yaitu nomor kedua, yaitu tujuan dan fungsi penilaian hasil belajar pada siswa. Nah, kita lihat berikut bahwa pelaksanaan penilaian hasil belajar pada proses belajar mengajar bertujuan untuk ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kemajuan belajar siswa baik sebagai individu maupun anggota kelompok atau kelas setelah ia mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bagian kedua, mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi berbagai komponen pembelajaran yang dipergunakan guru dalam jangka waktu tertentu. Komponen pembelajaran itu misalnya menyangkut perumusan materi pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, media sumber belajar, dan rancang sistem penilaian yang dipilih. Yang bagian ketiga nomor 3, menentukan tindak lanjut pembelajaran bagi siswa. Yang bagian 4 nomor 4, membantu siswa untuk memilih sekolah, pekerjaan, dan jabatan yang sesuai dengan bakat, minat, perhatian, serta kemampuan. Yang kedua nomor 2, berikut kita lihat pada nomor ketiga, yaitu prinsip dan prosedur penilaian. Nah, kita lihat berikut bahwa meningkat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan, maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dan prosedur penilaian. Prinsip penilaian yang dimaksudkan antara lain adalah sebagai berikut. Kita lihat berapa poin atau berapa nomor. Nomor pertama adalah dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jenis atau jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakannya. Nah, bagian kedua, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya bahwa penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan atau bernyambung. Ya,
Bagian ketiga atau nomor 3 adalah agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa, sebagaimana adanya penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksud segi atau abilitas yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Ini yang nomor ketiga. Berikut kita lihat nomor 4. Nomor 4 yaitu tentang objek penilaian. Ya, objek penilaian. Objek penilaian adalah kognitif, pengetahuan dan pemahaman, afektif, sikap dan cita-cita, dan psikomotor, keterampilan dan kebiasaan penyesuaian instrumen yang teridentifikasi terhadap aspek-aspek yang akan dinilai yang dijadikan subjek penilaian, yaitu guru atau dosen mengajar mata pelajaran tertentu. Untuk presentasi materi untuk penilaian pembelajaran di SD cukup demikian. Kurang lebih mohon dimaafkan karena kita semua sebagai manusia biasa. Dan terima kasih. Akhir kata, salam. Tuhan Yesus memberkati.